Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memperkenalkan diri CGP Angkatan 9 kelas 211A dari Kabupaten Sidoarjo. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Novi Sri Handayati dari SMA Wakid Hasim 2 Taman Sidoarjo. Saya Siti Muaisa dari SDN WG 2 Taman Sidoarjo. Dan saya Eli Suryani dari SMK YP 4 Taman Sidoarjo. Terima kasih. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Halo Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Terima kasih. Ini Bu, saya mendengar bahwa Bu Novi akan mengadakan coaching sama Bu Eli. Apa benar seperti itu Ibu? Iya Bu, insya Allah nanti saya laksanakan setelah kita pulang sekolah Bu. Oh gitu ya. Untuk keterlaksanaannya di sini saya sebagai observer. Ada 3 rubrik penilaian yang harus kita penuhi. Apakah prinsip-prinsip coaching itu sudah terpenuhi apa belum? Untuk penilaian pertama, apabila belum terlaksana sesuai dengan prinsip coaching. Untuk penilaian yang kedua, apabila sudah dilaksanakan tapi belum sesuai semuanya, prinsip-prinsip coachingnya belum terlaksana semua. Kemudian yang ketiga, apabila sudah terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Jadi ada 3 rubrik penilaian ya Ibu di sini. Ya. Kemudian di sini Ibu yang perlu saya tanyakan, Ibu kan sebagai coach di sini ya. Kompetensi apa saja yang harus kita perhatikan untuk coach Ibu? Ya, yang harus diperhatikan pada saat mempraktekkan coach ya, itu yang pertama adalah kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah menggali pertanyaan terpokok. Iya, bagus sekali Ibu, betul. Berarti ada 3 ya Ibu kompetensi yang akan dinilai untuk coach ya. Dan di sini Ibu, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Ibu yang menjadi penilaian utama untuk observer saya Ibu? Nah, ini insya Allah nanti yang ingin saya kembangkan adalah kesadaran penuh. Oh, begitu ya. Karena saya melihat kemampuan saya untuk yang pertama ini kayaknya kok masih kurang dikembangkan. Nah, ini saya ingin mencoba menampilkan nanti. Iya, begitu ya. Mudah-mudahan nanti dapat terlaksana Ibu ya. Untuk pelaksanaan berarti Ibu memilih untuk kesadaran penuh. Betul. Nah, ini indikator yang ketercapaiannya nanti tujuannya apa ini Ibu? Indikatornya itu yang pertama adalah
hadir di tempat ya. Jadi kita itu konsentrasi full untuk kuncinya menyampaikan segala permasalahan. Betul. Ya, kemudian kita juga mendengarkan secara full, jangan kemana-mana ya. Nah itu yang harus kita aktifkan kesadaran penuh kita itu di sini. Ya, betul. Juga dengan hati. Ya, mengikuti dengan hati kita sepenuhnya. Paling enggak urusan yang lain itu ditunda dulu. Betul. Ya. Bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti dapat terlaksana untuk coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Untuk keterlaksanaannya, bagaimana saya menunggu di sini? Kapan kira-kira dilaksanakan? Nanti saya kabari kalau Bu Elinya sudah ketemu dengan saya, karena kebetulan Bu Eli masih ada jam ngajar. Oh begitu. Jadi saya menunggu kabar dari Ibu ya. Kalau nanti Bu Eli sudah hadir, saya dikabari. Saya insya Allah akan segera menuju. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ya. Bu Isa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Isa. Ini Bu Elinya sudah hadir di ruangan, monggo ke ruangan saya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Alhamdulillah berjumpa lagi Bu. Nggih. Kita lagi. Ya. Assalamualaikum. Oh di sana. Saya kan partai coaching. Iya. Supaya nyaman Bu. Bu. Silakan Ibu. Dilaksanakan. Ya, ini kebetulan Bu Eli sudah selesai ngajarnya ya. Ada apa Bu Eli ini kok tiba-tiba pengen ketemu saya ini? Saya punya masalah Bu. Di sini kan ada ekstra putrian Bu ya. Ini sifatnya wajib, jadi seluruh anak perempuan wajib ikut ekstra putrian. Jadi ini memang awal Bu ya, awal kita melaksanakan. Di awal itu banyak Bu peminatnya, yang datang itu banyak. Lama-lama itu sedikit. Nah, saya kan juga, ada apa ini ya, kok anak-anak ini makin turun yang ikut seperti itu Bu. Ya. Ini kan dikenal bisa membantu saya. Iya, kira-kira tujuannya untuk Bu Eli menyampaikan keresahan ini apa nanti yang diharapkan dari proses ini nanti? Harapannya saya bisa menemukan solusi Bu, yang solusi terkait masalah saya ini, bahwa kok banyak anak perempuan sekarang tuh jarang ikut keputrian, ada masalah apa gitu Bu. Nah harapannya saya mendapatkan solusi setelah pembina dengan Bu Novi. Oh ya, berarti nanti untuk masalahnya insya Allah nanti kalau diutarakan ini akan lebih plong ya Bu ya? Ya harapannya itu Bu, dan menemukan solusi Bu. Ya, solusinya Ya, dari masalah gitu. Jadi untuk kegiatan keputrian itu tujuannya untuk apa itu? Tujuannya adalah mengembangkan Bu, mengembangkan dari ini gini Bu. Di sini kan rata-rata sekolah saya itu 95% laki-laki. Oh iya. 5% perempuan. Bagaimana kita mengakomodir kebutuhan siswa perempuan? Oh iya. Mayoritas Ya, minoritas kan perempuan seperti itu ya. Jadi anak perempuan ini juga perlu kita bentengi nih, kan di antara kerumunan laki-laki. Kita bentengi dengan fikih wanita. Kemudian supaya nggak bosan, di awal itu sudah kita wacanakan diselang-selingi. Selain membahas kajian kitab fikih wanita, kita juga selingi dengan kegiatan cooking, misal craft. Nah seperti itu juga nambah kompetensi anak-anak perempuan. Nah kan masak, craft, dan satu lagi beauty, ini diajari merias. Nah itu juga harapannya nambah kompetensi anak perempuan. Seperti itu Bu. Nah, itu cuma tujuannya apa Bu Eli yang ingin disampaikan pada sesi ini tujuannya? Nah, tujuannya supaya bagaimana sih cara menumbuhkan ya aktif kembali anak-anak perempuan tadi supaya ikut ekstra kurikuler putrian. Putrian. Kira-kira skalanya dari ekstra ini kalau menurut pandangan Bu Eli itu
minatnya siswa ke ekskul keputrian ini berapa? Dan skala 1 sampai 10. Kalau minat sih dengan adanya tadi program yang kita buat selang-seling itu skala 8 lah Bu. Ya. Bagus sekali itu Bu ya. Hampir sempurna itu. Ya, tapi kok ya yang ikut ini lama makin turun, ada masalah apa gitu kan Bu. Ya. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh ekstra ini kok sampai tidak menarik bagi anak keputrian itu tadi? Kalau bilang kekuatannya ini sih ini Bu, kan sudah kalau ekstra biasanya pilihan Bu ya, yang boleh ikut boleh enggak. Karena tadi dari awal adanya pembentukan ekstra keputrian adalah salah satunya memang untuk menaungi mengakomodir kebutuhan dan kebutuhan anak-anak ya, terkait pilih wanita, keahlian yang khusus di perempuan. Nah, ini tadi kok ya turun seperti itu. Nah, adakah kira-kira yang menghambat dari dari yang sudah Ibu ceritakan tadi kok turun itu kenapa kira-kira? Kalau menurut saya Bu ya, awalnya kan memang ekstra itu ada di hari Sabtu Bu, dari umur Sabtu, tapi karena kita lihat itu juga ternyata bentrok sama ekstra yang lain, karena ini wajib ya, ekstra kan pilihan. Anak juga memiliki pilihan yang lain, tapi juga kita paksakan ikut di Jumat. Nah, mungkin karena di Jumat ini harusnya anak kelas 1 kan misalnya siang Bu ya, belum datang karena jam 1, jam 11 dia harus hadir. Kan itu Bu ya yang menghambat anak-anak, jadi malas belum ini juga belum waktu saya efektif masuk sekolah, masih ekskul hitungannya seperti itu. Mungkin juga lihat sebelah mata, malah ekskul juga nggak ada ininya, efeknya terapot ke kenaikan kelas, mungkin seperti itu Bu. Jadi minatnya anak-anak itu turun di situ mungkin. Ini kira-kira turunnya itu kan karena hari ya Bu ya. Kira-kira solusinya Ibu mengenalkan ke mereka supaya tidak terbatas hari ini bagaimana mungkin? Ada solusi yang lain mungkin ya? Saya akan coba komunikasikan dulu kan menurut pemikiran saya ya. Rencana saya nanti saya gali dulu ke anak-anak, saya ajak ngobrol anak-anak. Sama ini kan memang belum pernah saya ajak ngobrol ya. Nah, saya ajak ngobrol dulu anak-anak, kira-kira ada masalah apa? Apakah benar sesuai dengan pemikiran saya karena harinya itu hari Jumat seperti itu, jadi bukan yang harinya itu karena hari Jumat ini kan memang apalagi siang Bu ya, siang dan di awal lagi ini mereka harus datang. Berarti nanti rencananya akan melakukan pembicaraan ke anak-anak ya Bu ya. Nah, nanti setelah itu kita tahu ya kira-kira anak-anak ini pengennya bagaimana. Dari waktunya tadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian juga akan saya tanyakan Bu ke ekskul yang lain mungkin ya. Nah, untuk penanganan anak yang memang ada kondisi seperti ini, minatnya turun itu bagaimana solusinya? Ini itu kira-kira ada lagi nggak solusi yang lain selain bertanya ke anak-anak harinya itu? Kira-kira ada lagi nggak? Ya itu tadi saya nanya ke rekan guru sama pembina ekstra. Nah, bagaimana sih mengatasi terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang, menurunnya minat anak untuk ikut ekstrakurikuler. Berarti dibantu oleh rekan guru ya. Kemudian mungkin ada lagi Bu Eli yang lain lagi mungkin selain mendekatkan diri ke anak-anak, tanya harinya apa kira-kira yang bisa pas, kemudian minta tolong ke temannya Bu Eli, terus ada lagi nggak kira-kira? Mungkin ini Bu media pembelajarannya ya, mungkin itu divariasikan. Kalau saya amati kebetulan ini pematerinya ada 3 Bu ya, jadi masalah fikih sendiri, masalah cooking sendiri, kelas sendiri, ini kan juga mungkin dari 3 ini bisa saling berkolaborasi Bu ya. Bagaimana sih bisa membuat anak-anak ini lebih tertarik mengikuti, mungkin dia menyiapkan media-media seperti 3 orang ini saling bekerja sama, berkolaborasi menyiapkan medianya, kemudian membuat aktivitas mungkin nggak hanya di dalam kelas, bisa diajak keluar, kan nggak harus dalam kelas yang membosankan ya, ini diajak keluar gitu ekstranya Bu. Jadi bagus sekali Bu Eli ya. Jadi selain mendekati ke anak-anak tanya harinya, kemudian meminta tolong rekan guru, yang ketiga
ya itu tadi membuat media. Berarti rencana selanjutnya untuk mewujudkan apa itu untuk menarik minat anak-anak siswa putri tadi bagaimana? Rencana aksinya itu seperti apa? Rencana aksi yang pertama jelas saya akan menyampaikan dulu ke warga kesiswaan Bu ya. Bagaimana juga beliau yang mewadahi semua ekstrakurikuler, kemudian saya menyampaikan permasalahan seperti ini. Kemudian selain ke warga kesiswaan, saya juga tadi Bu ngobrol dengan siswi perempuan ya, anak perempuan tadi ada masalah apa, keinginan mereka seperti apa sebenarnya, dan kemudian apa sih yang mereka inginkan. Nah, harapannya nanti kan bisa supaya ekstra ini diminati lagi sama anak-anak. Kemudian juga saya tadi tanya ke rekan-rekan guru yang lain Bu, yang guru yang lainnya jadi pembina ekstra jika ada masalah seperti ini harusnya seperti apa saya menyikapi hal tersebut. Dan terakhir menyiapkan media kegiatan yang variatif, tidak hanya di dalam kelas juga di luar kelas. Bagus sekali betul. Jadi prioritas yang pertama itu tadi ya Bu ya, memiliki waka itu ya. Kemudian mungkin ada strategi lain Bu selain itu semua, masih ada yang kurang nggak diceritakan dari yang jadi kayak ekstranya di tempat di luar nggak hanya di kelas, mungkin bisa juga kita ajak ke mana Bu, ke musola misalnya. Jadi kajian supaya kajiannya juga seperti kajian gitu di musola. Kalau nanti cooking kita wacanakan kemana, keluar mengunjungi industri mana seperti itu. Dan kalau ini Bu, beauty kita undang dulu tamu Bu, dulu tamu seperti itu. Berarti banyak sekali itu rencana aksinya Bu Eli. Jadi yang pertama tadi ke waka kesiswaan, kemudian ada juga wacana ke apa itu ke luar kelas ya, supaya anak-anak tidak bosan gitu tadi ya. Itu yang membuat Bu Eli semakin apa ya, ini kok hilang jadinya ketemu ya. Terus kemudian kira-kira berapa lama waktunya untuk mewujudkan rencana aksinya Bu Eli itu, kira-kira berapa lama? Misalnya sudah mulai ujian, saya akan melaksanakan rencana ini ngomong ke waka, kemudian ngobrol ke anak-anak nanti Ibu ya, setelah masuk kembali di tahun depan saya akan datang khusus untuk membahas apa sih yang mereka inginkan gitu loh. Mungkin ada kendala di waktunya atau bagaimana. Nah, selama benar liburan juga Bu, kita kumpulkan ini guru-guru pembina ekstrakutrian untuk saling berkolaborasi menyiapkan materi dan program untuk kegiatan di semester genap itu seperti apa supaya lebih menarik dan anak. Kira-kira tolak ukur keberhasilannya bagaimana? Dikatakan berhasil dari rencana yang kita disebutkan itu, tolak ukurnya seperti apa? Tolak ukurnya tadi Bu, seandainya semua sudah kita laksanakan ya. Nah nanti paling enggak sekarang kalau saya lihat kan yang ikut biasanya penuh gitu kok ya. Sekarang saya lihat hanya 1/3. Nah soalnya paling enggak ya 2/3 lah Bu, dari kelas itu penuh seperti itu. Iya. Berarti apa 2/3 dari total seluruh kelas itu ya mengikuti ya. Jadi kira-kira kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah rencana aksinya Bu Eli, dari mulai apa tadi itu memberikan pendekatan personal, kemudian meminta bantuan teman, menyediakan media yang menarik. Nah, kira-kira perasaan Bu Eli setelah ketemu itu tadi bagaimana Bu? Setelah ketemu solusinya itu, jadi punya pandangan Bu ya. Komitmennya apa ini? Komitmennya komitmen saya jelas saya akan melaksanakan semua rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi Bu ya, supaya tujuannya tadi menumbuhkan kembali minat anak untuk ikut kegiatan ekstrakutrian. Terus masih mungkin ada yang bisa membantu lagi selain dari pihak kesiswaan, rekan guru, atau mungkin mendatangkan pihak luar, atau mungkin ada lagi yang belum disebutkan Bu? Insya Allah nanti saya minta bantuan sekali Bu. Nah, kita kan juga beda perempuan, beda perempuan nanti bisa membantu mengingatkan saya akan komitmen apa yang sudah saya buat termasuk rencana aksi saya tadi Bu. Nah, ini kan kita sudah sharing ya Bu ya tentang apa itu tadi pembahasan dari mulai rencana awal sampai dengan ketemu komitmen tadi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bu Eli setelah ketemu jawabannya ini tadi?
Tenang Bu. Ya. Tenang, jadi alhamdulillah mulai berkurang beban pikiran saya. Sudah ketemu ya Bu ya. Ya. Jadi mulai wujudkan rencana aksinya itu kira-kira di bulan apa Bu? Insya Allah nanti setelah kita entry raport gitu kan Bu ya. Nanti rapotan sekitar berapa? Rapotan banyak ada Desember Bu ya. Desember. Desember nanti sebelum liburan setelah rapotan itu Bu ya, setelah diberi raport, nah coba saya nanti langsung ngomong dan ngobrol sama teman-teman sama pembina ekstra-putrian bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa meningkatkan motivasi anak dan harapannya nanti setelah liburan ini saling mengeksplor nah kira-kira apa nih yang perlu disiapkan. Berarti pas hari hanya besok tinggal setelah liburan Bu ya, kita kamu sudah punya bahan apa yang harus kita laksanakan supaya lebih menarik minat anak untuk ikut ekstra putrian. Saya tunggu ya Bu ya kabarnya nanti kalau sudah rapotan kita ketemu lagi gimana nih kabarnya yang tadi ditunjukkan oleh Bu Eli. Terima kasih Bu Novi Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktu untuk saya mendengarkan unek-unek saya dan unek kesah saya. Akhirnya alhamdulillah sudah mengurangi beban saya Bu. Nah ini Bu sudah alhamdulillah sudah kita lakukan proses coaching dan saya sudah menampilkan alur Tirta mulai dari mengidentifikasi tujuan, menunjukkan apa itu identifikasi tentang masalahnya, kemudian melakukan apa ini coachingnya aktif ya, menjelaskan rencana aksinya sampai mewujudkan tanggung jawabnya. Ya, bagus sekali tadi sudah berjalan untuk coachingnya tadi sesuai dengan alur Tirta. Di sini tadi Ibu dalam pengembangannya bagaimana untuk mengembangkan kesadaran penuhnya pada saat pelaksanaan coaching. Dari kesadaran penuh yang sudah Ibu kembangkan tadi, kira-kira indikatornya apa yang nampak dari kesadaran penuh yang Ibu lakukan dari percakapan dengan coach tadi? Ini saya menampilkan saya itu harus konsentrasi Bu, karena Bu Eli ini kan cerita banyak sekali ya. Saya itu juga harus apa ya membuat catatan kecil ya Bu ya, sehingga nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali kira-kira solusi permasalahan Bu Eli ini seperti apa. Seperti itu. Bagus untuk pengembangan kesadaran dirinya ya Ibu. Berarti dengan pengembangan kesadaran diri tadi sehingga Bu Eli dapat menemukan solusi untuk permasalahannya yang akan dilaksanakan, sudah direncanakan dan dilaksanakan pada saat rapotan nanti. Kira-kira Ibu dari pengembangan yang sudah dilaksanakan tadi kesadaran diri, kesadaran penuh, ya, pengembangan apa lagi yang diinginkan oleh Ibu ini yang pelaksanaan coaching ini? Ya, yang ingin saya kembangkan itu adalah menggali pertanyaan berbobot Ibu. Gitu Ya, jadi setelah saya konsentrasi mendengarkan ceritanya Bu Eli, saya kan juga harus aktif ya mendengarkan apa itu keluh kesahnya Bu Eli. Nah, ini harus saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan ide baru bagi Bu Eli. Berarti untuk kompetensi menggali pertanyaan berbobot ya Ibu. Dan itu bagus sekali. Memang sangat dibutuhkan untuk kompetensi pada coach pada pelaksanaan coaching. Ya. Alhamdulillah sudah selesai Ibu untuk hari ini observasinya sudah dapat berjalan lancar dan ini datanya juga sudah saya catat semua untuk pelaksanaan tadi. Terima kasih. Itu ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk pulang duluan, ngaten nggih. Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi. Saya yang mohon diri duluan nggih. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama bisa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak
bergerak menggerakkan.